Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya guys? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam video aku kali ini, aku Andri Indah Susila ditemani oleh Mbak Rehanini, Mbak Lisna dan Mas Nuri yang akan memaparkan diskusi tentang kalimat baku dan kalimat tidak baku dalam mata kuliah Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Indiana Sari MPD. Berikut penjelasan materinya. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe ya. Share juga buat nambah wawasan bagi yang lainnya. Langsung aja yuk. Pengertian kalimat baku. Kalimat baku adalah kalimat yang disusun dengan benar berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan kalimat dan sesuai dengan EYD. Hal ini dikarenakan kalimat baku akan membuat tulisan tersebut terkesan tulisan akademik dan ditulis oleh orang-orang yang berkompeten. Selain itu, kalimat baku juga bisa membuat orang lain mudah dalam membaca dan dimengerti apa yang ada dalam tulisan tersebut. Kalimat adalah kesatuan bahasa atau ujaran yang berupa kata atau kumpulan disertai intonasi yang menunjukkan kesatuan itu sudah lengkap. Kumpulan kata berupa satu klausa atau lebih yang ditata menurut pola tertentu dan dapat berdiri sendiri sebagai satu kesatuan. Kalimat baku itu sendiri adalah kalimat yang penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa baku serta dapat menyampaikan informasi secara tepat. Ragam bahasa baku digunakan dalam komunikasi resmi, misalnya surat menyurat resmi, pengumuman instansi resmi. Terus ada lagi wacana teknis seperti laporan resmi, karya ilmiah, buku pelajaran. Pemakaian kalimat baku dalam komunikasi resmi dan wacana teknis didukung oleh bahasa baku tertulis, yaitu kalimat baku. Sedangkan pemakaian kalimat baku untuk pembicaraan di depan umum dan pembicaraan sesuai dengan tempat didukung oleh ragam bahasa lisan resmi. B. Ciri-ciri kalimat baku. Dalam penulisan atau ujaran kalimat baku, terdapat beberapa ciri yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Minimal memiliki subjek atau predikat. Contoh, para siswa perlu diajar bahasa Indonesia. 2. Hemat penggunaan kata dan tidak pleonasme. Hemat maksudnya tidak menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu tetapi tidak melanggar kaidah tata bahasa. Contoh, ayah sudah menantimu sejak pagi. 3. Memiliki keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata sebelum atau sesudah kata hubungan dalam satu kalimat. Contoh, anak itu ditolong ayah dengan dituntunnya ke pinggir jalan. 4. Logis atau masuk akal. Logis adalah masuk akal dan ide kalimat dapat dengan mudah dipahami. Contohnya, dalam buku itu dibahas masalah pencemaran lingkungan. 5. Tidak ambigu. Kalimat baku atau kalimat efektif bertujuan agar orang yang diajak berkomunikasi dapat mengerti maksud dan kalimat yang ada sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Contoh, ayah membeli beras sebanyak 7 karung. 6. Menggunakan ejaan yang tepat. Kaidah yang terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia harus digunakan dalam kalimat baku, diantaranya penulisan huruf kapital, penulisan angka, penggunaan punktuasi atau tanda baca, penggunaan kata sandang, penulisan singkat, dan penulisan kata baku. Contoh, seorang dokter harus pandai menganalisis pasien. 7. Penggunaan konjungsi. Kesalahan sering dilakukan pada penggunaan konjungsi korelatif atau berpasangan. Ada konjungsi yang harus digunakan bersamaan atau berpasangan, yaitu baik maupun tidak, tetapi, bukan, melainkan, lebih, dan daripada. Ada pula konjungsi yang tidak dapat dipakai secara bersamaan, seperti meskipun, tetapi, karena, maka, sehingga, walaupun, namun, jika, dan kalau. Contoh, baik laki-laki maupun perempuan tidak diizinkan untuk keluar. 8. Tepat menggunakan preposisi. Penggunaan preposisi yang melekat pada kata kerja dengan benar, seperti bertemu dengan, berbicara tentang, sampai ke, menuju ke. Contoh,
Ia membicarakan hari perkawinan. Penggunaan preposisi di, ke, daripada dengan benar. Contoh, Arga Jamzami belajar pada malam hari. 9. Meletakkan keterangan aspek dengan tepat. Keterangan aspek yaitu ingin, mau, akan, harus, belum, telah, dan hendak. Contoh, saya ingin membicarakan masalah itu kepada Anda. 10. Dalam bahasa lisan baku, gunakan lafal baku yang bebas dialek bahasa daerah dan unsur leksikal dan gramatikal dialek daerah. Contoh, mengapa kamu datang kemari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanto dari Kampus D Sukaraja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kalimat tidak baku. Kalimat tidak baku adalah kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jenis kalimat ini bukanlah kalimat yang buruk sehingga tidak bisa dipahami oleh pembacanya. Kalimat tidak baku justru mungkin lebih familiar karena sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kalimat tidak baku itu sendiri seringkali dapat ditemukan dalam surat atau juga tulisan informal seperti surat pribadi, catatan, dan lain sebagainya. Bagian D ada hal-hal yang menyebabkan ketidakbakuan kalimat. Kesalahan dalam kalimat tidak baku. Suatu kalimat dinyatakan menjadi kalimat tidak baku jika tidak memenuhi persyaratan suatu kalimat baku. Beberapa kesalahan dalam suatu kalimat yang menyebabkan menjadi tidak baku antara lain ketidaktepatan penulisan tanda baca. Contoh, ayah bertanya, kenapa kau tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Contoh yang benar, kenapa kau tidak belajar dengan sungguh-sungguh? Itu ada tanda petiknya. Terus yang kedua, ada ketidaktepatan penulisan huruf kapital. Andi dan Ani adalah saudara kembar yang sudah lama terpisah. Andi dan Ani itu seharusnya kalimat pertamanya AA, yaitu menggunakan huruf kapital. Terus yang ketiga ada ketidaktepatan struktur dan tata bahasa. Dalam masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Yang benar, masyarakat Jawa mengenal tradisi mitoni untuk kehamilan. Jadi nggak ada huruf dalamnya, kata dalamnya. Setelah itu, hal-hal yang menyebabkan ketidakbakuan kalimat yaitu 1. Pelesapan imbuhan atau prefiks dan sufiks. Contoh, polisi terus usut kematian Munir. Contoh yang benar, polisi terus mengusut kematian Munir. Terus yang kedua ada pemborosan penggunaan kata. Contoh, kemarin dia bertanding di Beijing di mana ia kalah angka. Yang benar, kemarin dia bertanding di Beijing dan kalah angka. Terus yang ketiga ada ketidaktepatan pemilihan kata. Yang pertama, penggunaan kata bahasa Jawa. Yang kedua, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Yang ketiga, kesalahan pembentukan kata. Yang keempat, ketidaktepatan penggunaan kata di mana. Yang kelima, ada ketidaktepatan penggunaan imbuhan men-i. Yang keenam, ada ketidaktepatan penggunaan bentuknya. Yang ketujuh, ketidaktepatan penggunaan kata-kata tertentu. Contoh, di muara sungai itulah terdapat sebuah keraton lelembut. Contoh yang benar, di muara sungai itulah terdapat sebuah keraton roh halus. Contoh yang kedua, untuk menyikat waktu, acara segera dimulai. Contoh yang benar, untuk mengefektifkan waktu, acara segera dimulai. Terus yang keempat, ada penggunaan konjungsi ganda. Yang pertama, karena, maka. Yang kedua, meskipun, tetapi. Yang ketiga, walaupun, namun. Yang keempat, setelah, maka. Yang kelima, meskipun, namun. Contoh, karena sakit, maka ia tidak masuk sekolah. Contoh yang benar, karena sakit, ia tidak masuk sekolah. Yang kelima, ada kerancuan bentuk. A. Rancu dalam bentuk kata. Hal itu belum dipelajarkan kepada kami. Contoh yang benar, hal itu belum diajarkan kepada kami. Yang kedua, ada rancu dalam hal kelompok kata. Contoh, mereka saling pandang memandang. Contoh yang benar, mereka saling memandang. Selanjutnya, ada kesalahan ejaan. A. Penggunaan tanda koma yang salah. Ayah mengatakan,
bahwa adik sakit. B. Pelesapan tanda koma. Jadi, definisi demokrasi adalah sebagai berikut. C. Kesalahan penulisan sapaan. Siapa nama saudara? Pembenarannya untuk ayah mengatakan bahwa adik sakit, itu ayah mengatakan bahwa adik sakit. Nggak ada tanda koma, tetapi ada tanda titik di akhir. Terus yang kedua ada, jadi definisi demokrasi adalah sebagai berikut. Yang benarnya setelah kata jadi itu harus dibubuhi tanda koma. Terus yang terakhir, siapa nama saudara? Huruf saudara, huruf pertama itu memakai huruf kapital. Next, nomor 7, pelesapan salah satu fungsi kalimat. 1. Pelesapan subjek pada induk kalimat. 2. Ada pelesapan subjek anak kalimat. 3. Pelesapan predikat. Contoh, jika Anda tidak piket, akan dikenakan denda. Contoh yang benar, jika tidak piket, Anda akan dikenakan denda. Selanjutnya ada kesalahan struktur kalimat. Surat Anda sudah saya baca. Itu yang benar. Contoh yang tidak benar, surat Anda saya sudah baca. Jadi rancu ya, nggak masuk, nggak sesuai dengan bunyinya. Kesimpulan dari materi ini yaitu penulisan kalimat baku sering digunakan dalam penulisan formal atau akademik. Kalimat baku mempunyai ciri yaitu menggunakan tanda baca yang benar, ejaan yang benar, struktur bahasa yang tepat, huruf kapital dengan tepat, tidak menggunakan pemborosan kata, dan memiliki struktur yang paralel. Bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau pokok yang digunakan oleh masyarakat pada suatu negara. Sedangkan bahasa non-baku adalah bahasa yang berbeda dengan struktur atau gaya baku dan biasanya digunakan pada lingkungan atau keadaan tidak resmi. Final. Terima kasih sudah menyimak materi dari kami. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya dengan materi atau notif terbaru lainnya dari channel ini ya. Silakan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.